Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini cuaca di Form 8 hujan. Selamat datang di channel saya. Rencana malam ini saya akan menggunakan atau mengaplikasikan produk Styledren, ya, kadang satu. Nah, sudah digunakan. Mari kita lihat. Dia menggunakan Styledren. Agak tebal aja nggak apa-apa, masih ada. Oh, ini baru pelebaran lagi Bang Edi? Oh enggak deng. Nah itu dia. Kalau dari tekstur itu sangat lembut, hampir mirip kapur sih. Baunya juga kayak kapur barus gitu. Saya menggunakan untuk satu pen ini ya 5 gawang setengah, itu 2 karung vulkan ya. Nah itu di pinggir-pinggir bebeciknya yang basahnya tuh Ryan. Sebenarnya kalau untuk pengaplikasian di kandang close house agak ribet sih ya, karena banyak ya kalau manual secara seperti begini. Tapi kalau pakai mesin mungkin lebih efisien ya, waktu jadi nggak terlalu lama. Kita coba nanti di hari keempat bagaimana pertumbuhannya dan bagaimana kualitas dari rekamnya ya. Apakah bagus kualitas rekamnya nanti, atau bahkan kelembabannya juga bagus ya, kita lihat nanti. Tinggal 2 baris lagi teman-teman. Saya hitung untuk satu pen ini hampir setengah jam lah selesai, itu oleh 3 orang. Berarti kalau untuk 5 pen ya sekitar 2 jam lebihan ya, atau mungkin belum terbiasa untuk menggunakan ini ya, jadi agak lama. Kalau dilihat si produk ini kalau secara rutin digunakan lumayan bagus ya.
Yang terakhir itu. Produk sudah selesai digunakan. Bisa dilihat ya, warnanya agak berpintingan. Jadi untuk satu pen itu cukup pakai 2 karung ya, seberat 25 kg jadi 50 kg untuk 2 pen ini. Itu bisa 3 sampai 4 hari ke depan, ini bisa diulang lagi. Kalau saya lihat sih masih aman ya untuk ternak. Tidak ada gangguan sama sekali. Nah, ternak pun langsung menyebar ya. Tempat makan juga ya, ternak langsung menyebar. Cuaca di luar habis hujan atau habis gerimis, jadi lumayan cukup dingin ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini mau nggak mau ayam kita tuh harus digiring ya. Kenapa harus digiring? Karena settingan suhu semakin cepat atau settingan kipas semakin cepat, maka udara akan semakin dingin yang dibawa oleh kipas ya, nanti yang disudut terus kipas ke belakang. Jadi pasti ayam tuh pada ngumpul, nah seperti begitu. Jadi mau nggak mau jangan kita kurangin onnya, tapi kita giring aja ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita kurangin malah amonia atau kipas onnya itu tidak semuanya ke bawah amonianya ya. Jadi kalau makin lama off-nya, ayam semakin besar, itu amonia pasti semakin tinggi. Jadi semakin besar ayamnya, off-nya semakin dikurangin terus ya, on-nya ditambah. Itulah prinsip untuk kenyamanan ayam atau untuk kebutuhan oksigen udara untuk ayam ya, ayam broiler. Nih saya perlihatkan, kalau saya penggiringan selalu dari samping dulu. Kita lewat dari samping. Ini seperti ini ya. Ayam di tengah ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin besok akan saya perlihatkan hasilnya gimana untuk pengukuran kelembabannya ya. Apa kelembabannya di bawah 70 atau bagaimana nantinya ya.
dan kenaikan bobotnya juga bagaimana. Kalau dilihat bobotnya sih sekarang masih standar terus ya. Kalau calon papannya seperti ini ya, bobot tuh pasti standar terus, jarang kita over kalau pakai CP ini. Kecuali pakai leong itu baru bisa over terus bobotnya. Oke, besok saya akan lanjut bagaimana tesnya ya. Untuk malam ini mungkin sampai di sini saja vlognya. Besok kita lanjut. Oke teman-teman, hari ini sudah pagi ya, sekitar jam 10 nih. Saya akan mengecek lagi kelembaban kandang satu yang bawah setelah kemarin penggunaan produk Staldren dengan menggunakan seperti biasa alat ppm ini ya. Nah, suhu lihat 27,4 derajat ya suhunya. Oke, langsung masuk saja nanti ya. Oke teman-teman, saya akan menguji kelembabannya ya. Saya sudah bawa kestrel. Ini dia untuk kelembabannya. Ternyata cukup tinggi ya, masih tinggi 95an sampai 96. Masih turun. Kita lihat nanti sampai stucknya di berapa. Bintang 1 masih turun. Masih turun ya. Stuck di 90 ya. Masih bisa turun. Apanya? Iya, tadi malam hujan. Jadi kondisi cuaca lumayan ekstrim ya. Jadi kalau untuk penggunaan produk Staldren ini pas lah ya, katanya kan bisa mengurangi kelembaban. Oke, berarti di 89 sampai 90 ya kelembabannya. Ini di pen 1, kita cek di pen 2. Di pen 2 seharusnya kelembaban semakin turun ya. Karena kan kondisi suhu pasti lebih panas. Oke, kita lihat. Kita lihat suhunya di kisaran masih di 29,4. Memang set pointnya saya buat seperti itu ya, 29. Kelembaban nah sudah turun 89 ya. Nah, bahkan di 88 ya kelembabannya. Oke, stuck di 88,9. Oh, turun lagi 88,8. Oke, 88,8 ya. 88,8. 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
Oke, stuck ya. Kita pindah ke pen 3. Nah, teman-teman, saya lagi agak lumayan ya sakit. Karena kan kondisi cuaca berubah-ubah, jadi seperti inilah. Kita lihat di pen 3 isi kelembabannya. Delapan 89,9. Masih turun 89,5. Turun terus ya. Turun ke 87 kelembabannya. Oke. Sesuai prediksi saya, semakin belakang semakin panas suhunya, maka kelembaban semakin turun pasti. Oke, sampai 86 teman-teman. Oke, 86,6. Nah, stuck ya teman-teman. Masih turun. Kita lihat suhunya. Di 30 suhunya nih. Oke. Kelembaban di 86,2. Oke. Nah, jadi semakin belakang pasti kelembaban ini semakin turun. Nanti semakin bagus. Untuk di kandang saya, karena kelembabannya tinggi di atas 70-60 di umur ayam masih 1-2 minggu. Mau nggak mau kita di umur 1 minggu ayamnya harus sehat terus ya. Harus sehat terus, harus bobotnya sampai standar terus, jangan sampai ketinggalan. Yang salah satu pentingnya, jangan sampai sakit di pencernaan atau pernapasan ya yang parah. Nanti di ayam besarnya susah, kita ketinggalan bobotnya lama lagi kita ya. Iya, kalau dilihat di belakang cukup nyaman ya, menyebar. Ini kosong karena tadi saya lewat situ, jadi kosong. Sampai belakang ayamnya bisa dibilang menyebar ya. Kalau dari teman-teman gimana sih cara untuk menjaga kualitas sekam atau kelembaban ya supaya tidak tinggi nih, meskipun di daerahnya memang kelembabannya tinggi atau di konstruksi kandangnya di dekat hutan atau apa gitu ya.
Saya belum bisa nih memecahkan kelembaban ini dalam kondisi cuaca hujan. Dalam kondisi cuaca panas pun di kandang satu ini kelembaban tinggi ya. Tapi mending kondisi cuaca panas daripada kondisi hujan. Kalau panas dia agak-agak lumayan lah gitu. Yang pertama ayam nyaman pasti kondisi panas nih ya. Terus kita tinggal mengontrol gimana panas ini turun daripada mengontrol dingin ini. Supaya panas ini agak susah soalnya teman-teman ya. Mau dikurangin kipasnya onnya rentan, takut amonia naik. Terus mau ditambah kedinginan ayamnya. Nah, jadi harus digiring terus, jadi harus lebih ekstra. Nah, kalau teman-teman daerah teman-teman yang notabene-nya sama seperti saya, kelembabannya tinggi, itu bagaimana teman-teman ya? Bisa di-share ke saya supaya jadi referensi nanti saya untuk evaluasi ke periode berikutnya ya. Mudah-mudahan dari teman-teman adalah. Dari postur badannya ayam nih cukup bagus ya. Gemuk-gemuk. Cuman ini yang harus kita jaga, takutnya nanti cekrek berkepanjangan ya. Nanti pas yang besar bobotnya ketinggalan jauh. Oke, mungkin itu sekedar info dari saya. Ini hari keempat setelah pemakaian produk Staldren ya. Ternyata agak kurang ya menurut saya. Ini sebaiknya diaplikasikan di kandang ayam yang memang benar-benar kelembabannya di bawah itu. Soalnya saya suka nih produk ini, cuman entah saya belum tahu cara pemakainya atau gimana. Tapi kalau dilihat dari contoh memang seperti itu ya pemakaiannya. Coba saya rekomendasikan teman-teman yang kandang open ya. Nih, memang sih seharusnya 100 nih kelembabannya, ini masih di 95 untuk produk Staldren ini. Oke lah ya, turun lumayan di 5 ya, 5% kelembabannya. Oke teman-teman, mungkin cukuplah eksperimen saya. Nanti kita lihat di hari ke-14 atau 2 hari ke depan ya. Kita cek lagi kelembabannya bagaimana. Ini masih kering ya. Nah, masih kering, bisa dilihat tuh, masih kering, nggak basah. Oke, bagus berarti produknya ya. Ini sudah 3 hari belum dikikis tapi masih kering. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam dari tukang ayam ya.